Ketua KPU Hasyim Asyari, anggota KPU Muhammad Afifuddin, Betty Epsilon Idrus, Agus Melas, Parsadaan Harahap, dan Yulianto Sudrajat membuka kegiatan bimbingan teknis penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tahun 2024 gelombang 1 yang berlangsung di Surabaya, Rabu 29 Maret 2023. Hasyim menyampaikan BIMTEK ini untuk menyegarkan kembali pola-pola penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa, serta memperkuat sikap antisipatif penyelenggara pemilu atas sengketa yang muncul dalam proses tahapan pemilu. Kalau kita baca lagi Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, posisi KPU itu selalu terlapor dan termohon di Bawaslu, ya, tergugat di PT UN di Mahkamah Agung, termohon di Mahkamah Konstitusi, teradu di DKPP. Naudzubillah min dzalik, semoga tidak pernah jadi tersangka atau terdakwa di peradilan pidana. Naudzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, karena selalu posisinya maka kita harus selalu siap menyiapkan mental, menyiapkan diri, menyiapkan kemampuan untuk menghadapi segala situasi. Tidak pernah kita duga-duga yang namanya gugatan. Pada sesi diskusi, Inspektur Utama Setjen KPU Nanang Priyatna menyampaikan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP harus mengawal interpretasi dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP, karena ketika SPIP dijalankan dengan baik di seluruh tingkatan Satker KPU, maka dijamin tidak akan ada masalah. Narasumber lain yang hadir adalah Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Pemerintah Jamdatun Kejaksaan Agung Muhammad Hari Wahyudi dan Kuasa Hukum KPU Heru Widodo. Di hari yang sama dalam sesi pengarahan, Afif mengingatkan adanya prinsip siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Afif juga menerangkan upaya KPU merespon setiap sengketa dan gugatan dari partai politik calon peserta pemilu, baik di Bawaslu, PT UN, maupun yang terakhir di PN Jakarta Pusat. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Dalam forum-forum provinsi sudah saya sampaikan. Sejatinya kalau kita berangkat dari sini, maka divisi hukum dan pengawasan ini divisi bertahan, menunggu serangan, karena kita tidak mungkin menyerang lawan. Di hari kedua pada sesi lanjutan diskusi, anggota Bawaslu Toto Haryono bertindak sebagai narasumber. Toto menyampaikan tentang tata cara beracara pada sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu di Bawaslu, mengacu pada Perbawaslu 9 tahun 2022. Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi persidangan atau persidangan semu atau moot court yang ditujukan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman nyata tata cara bersidang dan mensinkronkan teori yang dimiliki dengan praktik. Sebelum kegiatan ditutup, Idam menyampaikan divisi hukum strategis menaungi setiap tahapan pemilu. Oleh karena itu, mitigasi perlu untuk dilakukan agar potensi gugatan maupun sengketa dapat diatasi dengan baik. Saya berharap ya mari kita berkolaborasi, apalagi prinsip kepemimpinan di KPU itu kolektif kolegial. Ya, kita sama-sama kita pastikan tahapan pencalonan ini tidak ada temuan pelanggaran administratif, tidak ada juga sengketa proses. Turut hadir Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Inspektur Utama Nanang Priyatna, pejabat eselon 1 dan 2 KPU dengan peserta BIMTEK gelombang 1, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten Kota, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian Divisi Hukum dan Pengawasan dari 16 provinsi, serta 257 kabupaten kota.